kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir pada acara ini, Bu Grace beserta teman-temannya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah tetap kita masih diberinya kesehatan sehingga masih bisa hadir dalam acara desiminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bu Grace Perdana Nugrahani. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas undangannya yang diberikan oleh Bu Grace kepada teman-teman semuanya, tim dari SDN Karanggaring 2. Kami juga bersyukur karena ada teman kita yang sudah di CGB ini, guru penggerak. Jadi nanti insya Allah akan mengajak teman-teman yang lain dalam pembelajaran guru penggerak. Insya Allah selanjutnya akan disusul yang lain, karena nanti melihat Bu Grace seperti ini, oh ternyata seperti itu banyak pengajuannya. Mudah-mudahan yang lain akan terpancing dengan kegiatan Bu Grace ini. Tidak panjang, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Grace. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari CGP nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang ada di sini, dan semuanya semakin bergerak, maju bersama dan berkembang bersama, maju terus untuk anak-anak kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu saya sampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Silvi. Acara selanjutnya langsung saja presentasi diseminasi disiplin positif oleh Bu Grace Perdana Nugrahani. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini saya akan berdiskusi bersama dengan teman-teman, mengimbaskan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah mengenai disiplin positif. Diawali dari tujuan pendidikan kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentu kita perlu untuk mengetahui tujuan pendidikan, karena kita adalah pionir untuk membantu anak-anak kita untuk melaksanakan sebuah pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan tuntunan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat sesuai dengan kodratnya. Kemudian pendidikan itu sendiri tentunya harus memerdekakan manusia, memerdekakan murid secara lahir dan juga batin, karena nanti pada akhirnya pencapaiannya adalah menciptakan atau terciptanya manusia yang beradab. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, kita sebagai pendidik harus tahu peran kita. Peran kita itu diibaratkan seperti seorang petani. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidik itu seperti petani. Petani itu ketika menanam tanaman, dia akan menanam sesuai dengan apa yang dia tanam. Dia akan mengusahakan cara yang tepat, strategi yang tepat agar tanamannya itu bisa tumbuh. Ketika pendidik membantu anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan kodrat mereka, tentu harus disesuaikan dengan kodrat alam mereka, potensi yang ada di dalam dirinya, apa yang mereka pikirkan gitu. Seperti seorang petani. Petani itu tidak memaksa tumbuhannya untuk tumbuh yang berbeda. Seperti contohnya ketika yang menanam padi, dia tidak bisa memaksa padi itu untuk tumbuh menjadi jagung. Seperti itulah murid kita. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi tugas kita itu hanyalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya mereka.
sesuai dengan potensi mereka, pemikiran mereka, dan juga kodrat zaman, kebutuhan mereka di dalam melewati perkembangan zaman ini. Salah satu hal yang bisa pendidik atau guru lakukan untuk membantu anak-anak menjadi manusia yang beradab adalah menciptakan suasana yang positif, yaitu dengan penerapan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin positif itu tumbuh ketika anak-anak punya kesadaran untuk berdisiplin, bukan merasa terintimidasi atau tertekan dengan gurunya. Nah, sehingga disiplin positif ini akan menimbulkan dampak dalam jangka yang panjang. Seperti kata Ki Hajar Dewantara juga bahwa merdeka. Tadi tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia, menciptakan manusia yang merdeka. Kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka itu jarwanya orang melepasing pamrih, nging ugo kuat kuasa amandiri prianggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga dapat memerintah diri sendiri. Nah, nanti ini merdeka ini itu yang akan tercipta ketika guru itu nanti memilih posisi kontrol yang tepat. Nanti akan dijelaskan. Jadi disiplin positif itu kita mengajarkan anak-anak untuk mengatur dirinya sendiri, untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri dalam berdisiplin. Setiap perilaku manusia itu tentu punya motivasi atau tujuan. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka ketika melakukan sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk, itu pasti ada tujuannya. Tidak hanya serta-merta mereka iseng melakukan itu, pasti mereka punya tujuan. Nah, tujuan itu bisa berasal dari dalam dirinya, atau bisa juga berasal dari luar dirinya. Nah, teori motivasi yang disampaikan oleh Jan Gosen itu ada 3. Motivasi yang membuat seseorang untuk berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dimanakah yang motivasi intrinsik siswa dari ketiga ini? Nomor 1, 2, atau yang ketiga? Yang dari dalam dirinya. Ada imbalan penghargaan dari dalam dirinya. Oh, yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu dari siapa? Dari luar. Berarti itu dari luar atau dari dalam? Ya, kalau pemberian imbalan itu kan rangsangan yang diberikan dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu yang dari dalam, tanpa mendapatkan dari motivasi dari luar, itu dia sudah akan melakukan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau untuk menghindari hukuman, penghargaan itu kan mereka melakukan itu karena dorongan dari luar, gitu ya. Kira-kira mana motivasi yang sering ditunjukkan oleh murid-murid kita? Yang 1 dan 2. Oleh karena itu tentu kita perlu membangun suasana yang positif supaya mereka sendiri mempunyai motivasi intrinsik untuk berdisiplin. Nah, tadi kan mereka motivasi intrinsik itu tumbuh dari mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan
kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Ada banyak sekali, dari peduli, keterus terangan, kebersihan, dan lain sebagainya sampai pengertian. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya bisa kita susun menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya rasa Bapak Ibu sudah menetapkan keyakinan kelas ya di setiap kelas. Tapi kita perlu memahami sebenarnya apa guna dari keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi kesepakatan bersama antara guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalamnya. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah keyakinan kelas kita dibuat bersama dengan murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah dibuat bersama dengan murid atau hanya guru sendiri yang membuat keyakinan kelas? Nah, sudah bersama dengan murid ya. Selanjutnya, nah, di dalam membentukkan keyakinan kelas ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, berarti mungkin menghindari kata jangan atau menghindari kata tidak boleh. Jadi dibuat menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kata-kata positif yang bisa mengungkapkan kata jangan membuang sampah sembarangan itu apa ya? Buang sampahnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempat sampah. Begitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi kata-katanya singkat, padat, dan jelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi bisa dilakukan di kelas itu. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Berarti kita juga melibatkan anak-anak untuk pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa merubah atau menambah keyakinan kelas jika diperlukan. Jadi keyakinan kelas tidak hanya satu kali di awal tahun ajaran, tapi seiring berjalannya waktu bisa ditambahi atau bisa dirubah. Nah, sekarang keyakinan kelas itu apakah sama Bapak Ibu dengan peraturan? Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Beda. Bedanya apa kira-kira? Keyakinan kelas itu lingkungan kecil hanya di kelas. Kalau peraturan sekolah lingkupnya lebih luas. Iya. Ya, kalau keyakinan kelas, ya mungkin Bu Mary tadi juga ada betulnya. Kalau keyakinan kelas itu lingkupnya hanya di dalam kelas. Kalau peraturan di sekolah itu lingkupnya di sekolah. Tapi perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu adalah keyakinan itu ketika dibuat bersama, jadi disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Kalau peraturan itu biasanya yang dibuat hanya salah satu pihak. Contoh peraturan sekolah yang membuat hanya guru dan kepala sekolah. Peraturan kelas yang membuat hanya guru. Jadi itu adalah perbedaan keyakinan dengan peraturan. Nah, kemudian ketika anak-anak atau murid kita melakukan pelanggaran, entah itu keyakinan kelas atau peraturan, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif?
Nah, kira-kira mana yang bisa kita pilih untuk mendisiplinkan murid? Apakah memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Ya, yang sering kita lakukan termasuk saya pribadi, yang sering saya lakukan adalah memberikan hukuman atau konsekuensi. Tapi ternyata hukuman dan konsekuensi ini adalah motivasi ekstrinsik, belum menumbuhkan motivasi intrinsik bagi murid kita. Murid kita akan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya ketika kita menerapkan restitusi. Nah, inilah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu fokusnya menghentikan perilaku negatif, jadi terkadang hukuman itu terjadi secara spontan dan terkadang tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Contohnya, tidak mengerjakan PR, dihukumnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Itu kan tidak sesuai atau tidak nyambung dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian konsekuensi itu belajar dari tindakan mereka sendiri. Contohnya tidak mengerjakan PR, ya mereka disuruh untuk mengerjakan PR di sekolah. Mengerjakan PR di sekolah mungkin 2 kali atau 1 kali gitu. Nah, kalau restitusi sendiri, restitusi itu memperkuat tanggung jawab dan pemulihan kesalahan mereka. Jadi mereka diminta untuk mengingat lagi, memahami apa yang telah mereka lakukan dan apa tindakan yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk melakukan restitusi sendiri atau meningkatkan tanggung jawab mereka serta bisa memulihkan diri mereka dari kesalahannya, itu ada beberapa hal yang perlu guru perhatikan. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika ada salah satu yang gagal dipenuhi, maka yang terjadi adalah mereka akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi kontrol yang akan memberikan dampak bagi peserta didik dalam membangun motivasi intrinsiknya mereka untuk berdisiplin. Kemudian yang ketiga adalah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Ketika ada pelanggaran, guru itu biasanya memilih salah satu dari 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ya tentu saja saya memilih menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, kalau penghukum itu biasanya menghukum menggunakan fisik maupun verbal. Kalau saya biasanya lebih sering verbal. Nah, ini kata-kata yang biasanya dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai penghukum. Biasanya mereka menggunakan ada yang tinggi. Nah, kata-katanya begini, patuhi aturan saya atau awas. Terus, kamu selalu ada salah. Selalu yang terakhir selesainya. Nah, atau bisa juga ketika ada yang terlambat lagi, aku terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu penghukum meskipun tidak menghukum secara fisik, tapi itu menghukum secara verbal. Dan itu sering saya lakukan dulu ketika sebelum mempelajari tentang disiplin sendiri. Nah, hasil yang didapatkan dari posisi penghukum adalah kemungkinan pun bisa menjadi marah, mungkin dendam atau agresif kepada gurunya atau lingkungan sekitarnya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan kaku, melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah,
pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lembut. Nah, ini juga sering saya lakukan, membuat anak-anak merasa bersalah, tidak marah, tidak teriak-teriak, tapi membuat mental mereka itu menjadi merasa bersalah. Nah, kalau kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah itu begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Lalu gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Pasti mereka sedih. Itu membuat rasa bersalah, dan biasanya saya dulu sering melakukan itu sebelum mempelajari tentang restitusi. Nah, hasil dari kontrol guru membuat rasa bersalah itu murid akan merasa bersalah, dia akan merasa mengecewakan orang tua atau gurunya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu lebih ke hukuman untuk mental mereka. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pada guru bisa negatif atau positif. Positif berupa hubungan baik antara guru dan murid, dan bisa menggunakan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh kalimat-kalimat yang bisa dipakai: ayolah, bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Itu sebagai teman. Dan saya yakin teman-teman dan saya juga pernah memilih kontrol sebagai teman. Hasilnya adalah murid akan akrab dengan gurunya. Nah, ini merupakan dampak positifnya, tapi ada dampak yang negatifnya. Ketika guru dan siswa itu akrab, kadang siswa itu menganggap guru itu seperti temannya, sehingga kadang-kadang penghargaan terhadap guru itu ya seperti kepada teman. Itu jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan aturan-aturan yang ada di sekolah dan konsekuensinya. Contoh kalimat-kalimat yang sering muncul sebagai pemantau adalah: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Nah, hasilnya murid akan memahami bahwa konsekuensi itu dijalankan karena mereka melanggar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi yang mereka dapat. Nah, ini adalah posisi yang paling tinggi, yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, manajer ini kata-kata yang sering disampaikan oleh manajer ketika ada anak yang melakukan pelanggaran itu biasanya menggunakan segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas bersama. Contoh kata-katanya adalah: apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Itu jadi menanyakan apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk memperbaiki tindakan-tindakan mereka yang kurang tepat. Di dalam posisi manajer, fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid tahu bahwa ada suatu masalah dan sesuatu yang terjadi, dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar
dari permasalahannya itu dibimbing dengan guru. Nah, sebagai ketika kita sudah memilih posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, kita juga perlu memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu dalam melakukan pelanggaran pasti ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Contohnya mereka anak yang tidak diterima, anak yang kurang merasa kasih sayang, pasti mereka suka mencari perhatian. Mereka suka mencari perhatian mungkin dengan jahil atau membuat ulah begitu, karena dia kurang merasa disayang oleh keluarganya mungkin atau oleh teman-temannya, jadi suka mencari perhatian. Contoh yang lain, penguasaan, mungkin dia ketika melakukan sesuatu tidak pernah diapresiasi, sehingga dia mencoba untuk menguasai teman-temannya, jadi sok penguasa, sok pengatur, semuanya takut dengannya. Tuh. Kemudian bertahan hidup. Kadang ada anak-anak yang dia suka minta jajan temannya. Alasannya apa? Mungkin dia satunya enggak terlalu banyak dan dia masih lapar. Jadi dia butuh untuk bertahan hidup sehingga dia minta jajan temannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan. Anak di kelas tidur-tiduran, nggak mendengarkan guru gitu. Ternyata mereka kurang mendapat kesenangan, tidak seru belajarnya, membosankan, sehingga mereka mencari kesenangan bisa lempar-lempar kertas di kelas atau bisa tiduran sambil putar-putar mainan dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, ketika mereka butuh bebas, mereka butuh untuk bebas bereksplorasi, itu juga kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang melanggar. Nah, guru perlu memperhatikan ini. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, guru perlu mengetahui apa kebutuhan dari mereka itu yang belum terpenuhi ya. Kok anak ini jadi seperti ini? Kok anak ini melakukan ini? Selanjutnya, segitiga restitusi. Ketika guru memiliki peran sebagai manajer, dia memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, apa yang muridnya butuhkan, yang sehingga ketika kebutuhan itu terpenuhi mereka bisa berdisiplin, mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, guru juga perlu mempraktikkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membantu anak-anak itu mengatur dirinya sendiri, menjadi manajer atas dirinya sendiri. Nah, ketika misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, segitiga restitusi yang bisa dilakukan itu yang pertama adalah paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang terlambat, contohnya namanya siapa ya? Namanya anak gitu ya. Dipanggil anak ini adalah kata-kata yang mungkin bisa digunakan. Anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah. Dan mungkin yang terlambat tidak hanya kamu. Nah, jadi dia itu identitasnya dia tidak merasa dihakimi, dia tidak merasa diintimidasi, dia tidak merasa ditekan. Jadi distabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Baru ditanya, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu terlambat masuk ke sekolah? Itu apa alasannya? Nah, begitu terus setelah memvalidasi tindakan yang salah, itu anak pasti akan menceritakan alasannya. Begini bu, alasan saya begini. Nah, dari alasan-alasan itulah nanti guru bisa menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi bisa menanyakan anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Maka anak itu akan berpikir, oh iya, aku telah terlambat, berarti datang sekolah sebaiknya tepat waktu dulu gitu. Kemudian di menanyakan keyakinan inilah guru
Jadi nanti kalau cara untuk memperbaiki kesalahan itu berasal dari pemikiran atau rasa yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Ini adalah praktek yang pernah saya lakukan di kelas tentang restitusi. Peran saya sebagai manajer dan saya melakukan sertifikat restitusi. Ini sebenarnya adalah sebuah skenario, tapi ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah dan mungkin sering terjadi di kelas kita. Sampai jatuh sakit. Dan ini besok akan membagikan hasil ulangan yang kemarin.
untuk melaksanakan segitiga restitusi, kita bisa melakukan segitiga restitusi juga kepada anak ketika mereka melakukan pelanggaran. Saya juga berharap ini teman-teman dan saya juga bisa menerapkan keyakinan kelas yang seperti tadi pembahasannya, kalimat-kalimat yang positif, kemudian keyakinan kelasnya itu bisa diperbarui, begitu ya teman-teman. Demikian inspirasi dari saya hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari Bukis, presentasi yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bukis. Terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apa ada yang mau ditanyakan untuk dari presentasi tersebut? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sekali lagi, sekarang sesi tanya jawab. Jika dari audien ada yang perlu ditanyakan, silakan tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Iva atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Bu Kris Sedari. Ketika ada anak berkelahi, misalnya ada dua orang berkelahi, kan pasti lebih dari satu yang benar. Misal Bu Iva ajak mereka yang berkelahi itu datang menghadap mereka, misalnya di depan kantor atau dengan itu yang mungkin tidak banyak anak-anak yang mengeluh begitu, dan bisa Bu Iva melakukan restitusi itu, menanyakan masalah. Tadi ketiga restitusi itu menstabilkan identitas, itu bisa langsung dilakukan bersama anak. Tapi misalnya Bu Iva tanya dulu alasannya apa, dan misalnya salah satu ternyata tidak ada apa-apa, salah satu yang mulai juga, mungkin Bu Iva bisa melakukan restitusi kepada satu anak itu sendiri. Jadi tergantung penyebab perkelahiannya. Kalau penyebab perkelahiannya sama-sama mereka berkelahi, sama-sama melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, bisa dilakukan bersama. Tapi kalau yang satunya yang salah, yang satunya hanya korban, mungkin Bu Iva bisa melakukan restitusi kepada orang yang siswa yang melakukan itu dulu. Nanti setelah selesai melakukan restitusi, Bu Iva bisa memulihkan hubungan mereka dengan yang dikorban tadi. Itu Bu Iva. Dan tanggapan atau pertanyaan yang lain? Bagaimana bisa dari jawaban ini? Apa ada saran? Dari Rima? Ya. Apa ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Dipersilakan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, acara selanjutnya yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara diseminasi hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita bisa mengetahui praktik positif. Yang positif itu tadi sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas kita masing-masing. Ya, saya sebagai moderator, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Firdausi. Saya guru kelas 3. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Grace, saya mendapat pengetahuan baru mengenai disiplin positif. Saya jadi terinspirasi untuk melakukan restitusi untuk mendisiplinkan siswa saya, agar mereka dapat berdisiplin dari dorongan dalam diri mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, Bu Mary menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas itu bagaimana. Keyakinan kelas itu peraturan di kelas kita, khusus kelas kita. Nah, peraturannya nanti harus menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya bagaimana ya? Contohnya itu tidak ada kata tidak boleh atau jangan. Jadi langsung kata-kata yang positif. Misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, tidak boleh begitu ya, harus langsung. Contohnya tadi harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Misalnya saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Ya, kita langsung saja ya. Nah, sekarang silakan kalian pikirkan apa yang kalian inginkan di kelas kita ini. Apa yang kalian inginkan di kelas kita ini? Nanti silakan sekarang kalian pikirkan. Nah, kalimatnya harus kalimat yang positif. Nanti semua anak maju satu-satu menuliskan yang kalian inginkan bagaimana. Nanti kita simpulkan bersama-sama dan nantinya dibuat keyakinan kelas 4. Paham? Silakan satu kalimat saja. Silakan kalian pikirkan sekarang.
Nah, ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Karena ini sudah kesepakatan dari kalian semua, tugas kalian bagaimana terhadap keyakinan kelas ini? Bagaimana? Harus apa? Harus dilakukan. Jadi misalnya kalau ada temanmu yang lupa dengan keyakinan kelas ini, jadi diingatkan, tapi mengingatkannya dengan kata-kata yang baik. Nanti ini kita salin ya di kertas. Tanyakan tentang keyakinan kelas ini. Ya, nah sekarang kita membuat hiasan dari keyakinan kelas ini, ya. Sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Siap kesepakatan? Nah, kesepakatan kelas ini harus kita setujui bersama-sama. Kamu setuju? Kita juga setuju. Ya. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk membentuk lingkungan kelas yang aman. Ayo Pak, kita menyebutkan dua kata pada tempatnya. Ada lagi, mulai awal kita datang ke sekolah, bagaimana datang tepat waktu. Masih ada yang terlambat? Selanjutnya, setelah sampai di dalam kelas, sebelum kita masuk pelajaran, maka kita sepakat ya. Kita harus berdoa. Selanjutnya, ada yang bisa berapa?